Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pembahasan akan surga dan neraka tiada pernah habisnya. Sebab segala sesuatu terkait kematian dan akhirat selalu menjadi misteri tersendiri. Ketika kita bicarakan surga, maka yang tergambar jelas hanyalah bahagia saja. Namun ketika kita membahas tentang neraka, maka kepedihan dan siksa akan dirasa. Tidak satu manusia pun yang ingin kembali menuju neraka. Lalu mengapa neraka diciptakan, sahabat beriman? Pernahkah semua itu terpikir di benak kalian sekarang? Apakah alasan neraka diciptakan? Dan kalian mulai bertanya-tanya juga? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut seluk-beluk neraka jahanam, alasan mengapa Allah menciptakannya, versi dari Magenta Islam. Apa itu neraka? Neraka, sahabat beriman, adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat-Nya. Masuk neraka jahanam adalah sebuah kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun." Quran Surat Ali Imran ayat 192. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran neraka melalui lisan Rasulullah SAW, dan neraka merupakan balasan bagi pelanggar larangan dan mereka yang abai terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Kata neraka sendiri diambil dari bahasa Ibrani, secara bahasa merupakan api unggun. Di dalam Al-Quran, neraka disebut dengan An-Nar. Sesungguhnya neraka adalah tempat siksaan yang kekal dan abadi bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Quran Surat Al-Furqan ayat 65 hingga 66. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Gambaran tentang neraka. Apabila neraka itu ada, maka pertanyaan selanjutnya adalah di manakah tempatnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, sahabat beriman, para ulama berbeda pendapat tentang di manakah letak neraka ini. Sebagian menjawab neraka berada di bumi bagian bawah, sedangkan yang lainnya berpendapat ada yang di langit. Sementara ada golongan lain yang tidak mau membicarakan tentang letak neraka itu sama sekali. Salah satu ulama yang tidak mau membicarakan masalah ini adalah Al-Hafiz As-Suyuti. As-Suyuti berkata, "Jangan bicarakan soal neraka, yaitu jangan bicarakan di mana kemungkinan lokasinya, karena tidak ada yang mengetahui soal ini kecuali Allah Ta'ala. Dan sepanjang yang aku ketahui, tidak ada hadis yang dapat dipercaya mengenai soal ini." Sesungguhnya sahabat beriman, neraka diciptakan Allah dengan area yang amat luas, yang memiliki daya tampung yang tidak akan penuh walaupun telah dimasuki oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini dijelaskan Al-Quran dalam surat Qaf ayat 30. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan.
Dalam ayat ini Allah menegaskan, walaupun seluruh manusia yang durhaka pada Allah dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat dijadikan satu di dalam neraka jahanam, maka itu tidak akan membuat neraka menjadi sesak dan masih ada ruang untuk tambahan manusia yang durhaka. Sungguh betapa luasnya neraka itu, sahabat beriman. Bila neraka diciptakan dengan area yang sangat luas, lalu bagaimana dengan kedalamannya? Tentu saja, apabila areanya seluas itu dan memiliki kapasitas yang besar, tentu memiliki kedalaman yang seimbang pula. Seimbang dalam artian kedalaman, juga dalam ukuran yang luar biasa. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau SAW berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu yang jatuh. Lalu beliau bersabda, tahukah kalian apakah itu? Kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau SAW bersabda, ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas An-Nar sejak 70 tahun yang lalu. Sekarang batu itu baru sampai di dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita tahu gambaran neraka, sahabat beriman, lantas apa alasan neraka diciptakan? Alasan penciptaan neraka. Kita perlu ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan surga dan neraka sebagai salah satu ciptaan yang paling awal, bahkan jauh sebelum manusia diciptakan. Surga mutlak menjadi manifestasi rahmat Allah yang tiada terkira nikmatnya, sementara neraka menjadi gambaran betapa pedih dan mengerikannya kemurkaan Allah pada manusia yang lalai dan sombong. Sebagai hambanya yang lemah dan tak berdaya, kita hanya dapat beribadah dengan ikhlas akan didekatkan kepada surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus Jibril untuk melihat surga. Allah berfirman, lihatlah surga dan lihatlah apa saja yang telah Aku sediakan untuk para calon penghuninya. Maka Jibril pun mendatangi surga, kemudian melihat surga dan segala sesuatu yang telah Allah sediakan untuk para calon penghuninya. Kemudian sahabat beriman, Jibril kembali kepada Allah dan berkata, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga, kecuali dia pasti ingin memasukinya. Namun sebaliknya penciptaan neraka yang dipenuhi oleh berbagai macam siksaan yang amat berat lagi menakutkan. Bahkan dalam suatu riwayat, sehelai pakaian ahli neraka yang digantungkan di ujung bumi saja dapat membumi hanguskan planet ini beserta isinya. Semua itu sebenarnya sahabat beriman agar menjadi ujian bagi kita para manusia. Alasan penciptaan neraka dan surga adalah agar menjadi ujian bagi manusia. Jika sudah tahu akibatnya, akankah manusia tetap berbuat keburukan atau malah semakin baik juga? Semua itu adalah ujian bagi kita semua. Allah telah memerintahkan agar neraka dikelilingi oleh setiap perkara yang digemari oleh hawa nafsu. Banyak sekali contohnya, misalnya berzina, mengumpat kepada orang tua, tidak berbakti kepada guru, terutama guru agama, berjudi, mabuk-mabukan, makan dan minum tanpa peduli halal dan haram, hingga seterusnya. Karena hal ini pula lah, malaikat Jibril menjadi semakin khawatir, neraka semakin penuh sementara surga semakin sepi. Rasulullah menyampaikan hadis tadi bukan untuk menakut-nakuti kita akan siksa neraka, bukan pula untuk membuat kita merasa santai di dunia karena seakan-akan sudah mendapat jaminan di dalam surganya, melainkan sahabat beriman, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya terhadap setiap makhluk agar umatnya dapat mencintainya sebagaimana Rasulullah yang tulus mencintai Allah. Itulah pesan-pesan tersirat yang selalu beliau sampaikan hingga akhir hayatnya. Sehingga sudah jelas jawaban dari pertanyaan tadi, bahwa mengapa surga dan neraka sudah tercipta, lantas mengapa kita tak beribadah kepadanya? Ya, karena kita sudah mencintai Allah sepenuh jiwa dan juga raga.
Cobalah tanyakan pada hatimu sahabat beriman, sudahkah ada cinta bagi Allah di sana? Sudah siapkah pula menjaga tingkah kita agar dapat kembali ke dalam surga saja? Semoga semua dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.